Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel saya. Sebelumnya di vlog video saya sudah membahas tentang biomekanika. Kali ini membahas tentang biomekanika lagi, tetapi berbeda, yaitu biomekanika menghitung denyut jantung. Sebelum memasuki materi, ada kalanya perkenalkan, saya Fatimatu Zahra dengan NIM 12300210016 semester 2 dari Prodi S1 Kebidanan. Perhitungan denyut jantung. Detak jantung normal biasanya antara 60 dan 100 detak per menit. Ukurannya mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran detak jantung yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normal adalah tepat setelah bangun tidur di pagi hari, sebelum kamu mulai bergerak atau minum kafein. Cara menghitung detak jantung ini cukup mudah ya. Kamu hanya perlu memeriksa denyut nadi menggunakan jari-jari, baik di pergelangan tangan atau di sisi leher. Yang pertama, di pergelangan tangan, tekan perlahan telunjuk dan jari tengah salah satu, lalu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Yang kedua, di bagian leher, tekan sedikit sisi leher, tepat di bawah tulang rahang. Yang ketiga, hitung jumlah denyut dalam 15 detik dan kalikan dengan 4. Nah, itulah detak jantung kamu. Untuk pengukuran yang lebih akurat, kamu perlu mengulang beberapa kali dan menggunakan rata-rata dari ketiga hasil ukuran tersebut. Untuk pengukuran detak jantung normal, kamu harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, jangan mengukur detak jantung dalam 1 hingga 2 jam setelah olahraga atau kejadian yang membuat kamu stres. Detak jantung bisa tetap tinggi setelah aktivitas yang berat. Yang kedua, tunggu 1 jam setelah mengonsumsi kafein yang bisa menyebabkan jantung kamu berdebar-debar dan detak jantung meningkat. Yang ketiga, jangan mengukur detak jantung setelah kamu duduk atau berdiri dalam waktu lama. Hal ini bisa mempengaruhi detak jantung. Ditinjau dari aktivitas fisik dalam keseharian, denyut nadi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama, denyut nadi basal. Denyut nadi ini habis bangun tidur. Yang kedua, denyut nadi istirahat, yaitu denyut nadi pada saat tubuh tidak beraktivitas. Yang ketiga, denyut nadi latihan, yaitu denyut nadi pada saat latihan berlangsung. Yang keempat, denyut nadi pemulihan, yaitu denyut nadi setelah latihan. Jika tidak tersedia pulse monitor, dapat digunakan cara memeriksa detak jantung di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas selama 15 detik dan dikalikan 4. Sebagai contoh, dalam perhitungan diperoleh 15 detik
Kemudian dikalikan 4 sehingga diketahui denyut jantungnya 100 detak per menit. Bisa juga dilakukan dengan memilih durasi 10 detik, namun dikalikan 6, 20 detik kali 3 hingga 30 detik kali 2. Hal yang terpenting adalah mengkonversikannya menjadi 60 detik atau 1 menit. Selain itu, denyut nadi juga dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan intensitas latihan zona latihan aerobik atau target heart rate, yaitu THR, didasarkan pada persentase denyut nadi maksimal atau maksimum heart rate HRmax. Zona latihan aerobik berkisar pada persentase 60-80% dari HRmax. Hal ini diketahui berdasarkan asumsi ahli bahwa respon jantung dan paru-paru akan terjadi pada denyut nadi 60% dari HRmax. Sedangkan zona di atas 80% sudah memasuki aktivitas aerobik. Lalu metode Carnot-Venn. Maksimum heart rate HRmax adalah denyut jantung yang dapat dicapai pada saat berolahraga dan tergantung umurnya. Formula yang paling sering digunakan adalah formula Fox and Haskell. Untuk memperkirakan maksimum heart rate seseorang digunakan formula yang berdasarkan pada umur. Maksimum heart rate dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa formula. Formula yang paling sering digunakan adalah yang pertama HRmax 220 sampai maksimal, yaitu laki-laki. Yang kedua HRmax 226 sampai maksimal, yaitu wanita. Yang ketiga HRmax 220 sampai setengah umur, yaitu pada obesitas. Target heart rate THR adalah denyut jantung yang dicapai selama melakukan latihan, di mana jantung dan paru-paru mendapatkan manfaat maksimal dari latihan tersebut. Perhitungan THR dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, hitung denyut jantung maksimum Anda. Kurangkan umur Anda dari 220 denyut jantung maksimum, atau yaitu HRmax, sebagai contoh 220 HRmax sampai 19H, hasilnya 201. Yang kedua, periksa denyut jantung saat istirahat. Anda dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik atau selama 30 detik dan mengalihkannya dengan 2, asalkan hitungan akhirnya menjadi denyut per menit. Ingat bahwa denyutan pertama dimulai dari 0. Hitunglah rata-rata denyut jantung pada pagi hari selama 3 hari untuk mendapatkan rata-rata denyut jantung saat istirahat. Yang ketiga, hitunglah cadangan denyut jantung, kurangkan RHR dari HRmax. Hasilnya adalah nilai cadangan denyut jantung, yaitu HRmax reservoir. Yang keempat, hitunglah batas atas dan batas bawah dari THR. Untuk batas atas, Anda dapat menggunakan 80% dari HRmax reservoir dengan cara mengalihkannya dengan 0,8 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Yang kelima, tambahkan batas atas dan batas bawah dari THR dan bagilah jumlahnya dengan 2. Hal ini akan menghasilkan nilai rata-rata dari denyut jantung sasaran. Metode Carnot-Venn. HRR 201 sampai 81 RHR, hasilnya 120.
Lalu THR yaitu batas atas 120 kali 0,8 ditambah 81 hasilnya 177. Lalu THR batas atas 120 kali 0,6 ditambah 81 hasilnya 153. Lalu THR yaitu hasil semuanya 177 ditambah 153 dibagi 2 hasilnya 165. Carnot heart rate zones 120 kali 50% ditambah 81 hasilnya 141, yaitu zona 1. Yang kedua 120 kali 60% ditambah 81 hasilnya 153. Yang ketiga 120 kali 70% ditambah 81 hasilnya 165. Yang keempat 120 kali 80% ditambah 81 hasilnya 177. Yang kelima 120 kali 90% ditambah 81 hasilnya 189. Yang terakhir 120 kali 100% ditambah 81 hasilnya 201. Lalu zona 1 yaitu 153 sampai 141 hasilnya 12. Zona kedua 165 sampai 153 hasilnya 12. Zona ketiga 177 sampai 165 hasilnya 12. Zona 4 189 sampai 177 hasilnya 12. Zona 5 sampai 201 sampai 189 hasilnya 12. Jadi zona Carnot-nya semua hasilnya 12. Hubungan antara denyut jantung, aktivitas, metabolisme. Pengukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac strain. Telemetri dengan rangsangan elektrokardiograf atau ECG adalah alat yang biasa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh yang dilewati oleh arteri radialis, memakai stopwatch dalam perhitungan waktunya dengan menggunakan waktu selama 10, 15, 30, ataupun 60 detik. Kerja jantung dapat dilihat dan denyut nadi yang merupakan rambatan dari denyut jantung. Denyut tersebut dihitung tiap menitnya dengan hitungan repetisi, yaitu kali atau menit, dengan denyut nadi maksimal dikurangi umur. Denyut nadi normal dalam keadaan istirahat sama dengan denyut jantung, yaitu sekitar 70 sampai 80 denyut per menit. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat, sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadinya juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi, sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat, yang akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Denyut nadi saat berolahraga atau saat melakukan aktivitas fisik hingga mencapai kelelahan disebut dengan denyut nadi maksimal atau HRmax. Baik, sekian dari penjelasan materi tentang biomekanika. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.